Mengurutkan pecahan. Pecahan dapat diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar, atau sebaliknya dari nilai yang terbesar hingga yang terkecil. Bagaimana untuk mengurutkan suatu pecahan? Untuk mengurutkan suatu pecahan, yang pertama adalah dengan mengubah terlebih dahulu pecahan menjadi bentuk pecahan biasa jika pecahannya belum berbentuk pecahan biasa. Jadi ingat, langkah pertama adalah ubah dulu semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Langkah kedua, samakan penyebut semua pecahan. Jika sudah sama, langkah terakhir adalah urutkan pembilang pecahan sesuai urutan yang diinginkan. Langsung kita coba. Di sini ada 5 pecahan, 0,2, 3/4, 21/2, dan 12%. Pecahannya dalam berbagai bentuk ya. Yang pertama di sini ada bilangan desimal 0,2. Ini pecahan biasa, ada pecahan campuran 21/2, dan ada bentuk persen. Nah, untuk mengurutkannya, pertama kita ubah dulu pecahan-pecahan ini menjadi pecahan biasa. Kita tulis di samping sini 0,2. Masih ingat mengubah pecahan menjadi pecahan biasa? Bilangan desimal, satu angka di belakang koma berarti per 10. Berarti ini menjadi 2/10. Selanjutnya ada 3/4. Sudah pecahan biasa ya. Lalu ada lagi, ini kurang atas, 3/4. Kemudian 21/2. 21/2. Masih ingat mengubah pecahan biasa? Dikalikan ke sini lalu ditambah dengan pembilangnya. Jangan lupa ya. 2 dikali 2, 4, tambah 1, 5. Penyebutnya tidak berubah. 5/2. Lalu ada 12%. Ingat persen apa artinya? Iya benar, per 100. Berarti 12% artinya 12/100. Lihat bentuknya, semuanya sudah berbentuk pecahan biasa. Langkah pertama sudah kita lakukan, mengubah menjadi pecahan biasa. Langkah selanjutnya adalah samakan penyebut. Penyebutnya udah sama belum ya? Kita lihat penyebutnya yang pertama di sini 10, 4, 2, 100. Sudah sama belum? Belum sama. Karena belum sama, maka penyebutnya kita samakan. Masih ingat pakai apa menyamakan penyebut? Pakai apa? KPK. Apa KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Yuk kita cari KPK-nya. Dari penyebut pertama 10, terus 4. Penyebut berikutnya adalah 2, dan yang terakhir 100. Kita cari menggunakan pohon faktor. Kita bagi pakai bilangan prima. 5 udah prima ya. Kita lingkari. Kita bagi 2, ketemu 2 udah prima. 2 sudah prima. 1 berarti sudah selesai, ke ujungnya udah 1. Ini kita bagi 2 juga, hasilnya adalah 50. Dibagi 2 lagi, 50 bagi 2, 25. Bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya, 25 bagi 2. Kalau nggak bisa, bagi 3. Bisa nggak? Nggak bisa juga. Setelah 3, bilangan prima berikutnya 5. Dibagi 5 bisa? Iya bisa. Ketemu 5, udah prima semua. Sekarang kita faktorkan, buat faktorisasinya. 10 itu sama dengan 2 kali 5. Terus 4 itu 2 pangkat 2. 2 adalah 2. 100-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ingat yang kita cari tadi adalah KPK. Masih ingat aturan mencari KPK? Ambil yang sama. Yang sama pangkat besar. Ketika kelipatan persekutuan terkecil, yang sama diambil pangkat besar. Kita lihat yang sama di sini ada bilangan 2 yang sama. Pangkatnya berapa? Ada pangkat 1 dan ada pangkat 2. Yang besar pangkat berapa? Pangkat 2. Kita ambil 2 pangkat 2.
Ada lagi yang sama? Ada lagi ini sama. 5 pangkat 2 dan 5 sama-sama bilangan 5. Mana yang kita ambil? Pangkat besar. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 ya. 2 kali 2, 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 5, 4 kali 5 20. 20 dikali 5 100. Berarti KPK dari 10, 4, 2, dan 100 adalah 100. KPK-nya adalah 100. Karena KPK-nya 100, berarti semua pecahan ini penyebutnya kita ubah menjadi per 100. Semuanya menjadi per 100. Nah, yang ini udah per 100, gak usah diubah, udah pas ya, udah per 100. Kemudian kita cek pengalinya. 10 supaya jadi 100 diapakan? Iya, dikali berapa? Kali 10. Berarti atas juga kali 10. 2 dikali 10 20. Berikutnya 3/4. 4 supaya menjadi 100 diapakan? Dikali juga kali berapa? Ingat, kalau bingung balik aja dibagi. 100 bagi 4, maka kalian akan ketemu pengalinya. 100 bagi 4 itu 25. Jadi 4 supaya menjadi 100 dikali 25, maka yang atas juga dikali 25. 3 dikali 25, kalikan saja, kali bersusun ya, hasilnya 75. Kemudian 5/2 menjadi 100. 2 supaya jadi 100 diapakan? Dikali berapa? Kali 50. Berarti atas juga dikali 50. 5 dikali 50, iya benar, 250. Yang ini sudah pas, sudah per 100, nilainya 12/100. Langkah kedua sudah menyamakan penyebut. Langkah terakhir untuk mengurutkan adalah urutkan pembilangnya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu pecahan yang kita punya ini, yang ini mau kita urutkan dari nilai terbesar ke terkecil atau terkecil dari terbesar. Nah, kita tulis di sini, misal yang kita cari itu adalah urutan dari yang terbesar. Urutan dari terbesar. Nah, kalau yang dicari adalah urutan dari terbesar, kita lihat pembilang paling besar dulu. Pembilangnya ada 20, 75, 250, dan 12. Manakah yang nilainya paling besar? Ini yang paling besar ya, 250. Paling besar adalah 1/2. Jadi yang kita pakai bukan bilangan akhir, tapi bilangan sesuai yang ada di dalam kotak ini. Yang terbesar adalah 1/2. Setelah itu, setelah 250 mana lagi? 75/100. Itu punya 3/4. Setelah itu mana lagi? 20/100, yaitu 0,2. Kita kasih titik koma membedakan 0 dan koma. 0,2. Yang terakhir ya yang belum dipakai, 12%. Nah, ini urutan dari terbesar. Lalu bagaimana urutan dari yang terkecil? Urutan dari terkecil gampang, tinggal diurutkan saja dari yang paling kecil atau kebalikan dari yang terbesar. 12%, kemudian 0,2, kita pakai titik koma ya, membedakan supaya tidak salah arti dengan bilangan desimal, karena bilangan desimal ada tanda koma. Lalu 3/4, dan yang terakhir adalah 21/2. Nah, seperti itu caranya. Jadi ingat cara untuk mengurutkan pecahan. Yang pertama adalah ubah menjadi pecahan biasa. Catat baik-baik. Ubah dulu menjadi pecahan biasa. Langkah kedua, samakan penyebut dari semua pecahan. Langkah ketiga, urutkan berdasarkan pembilangnya.
Demikian, semoga bermanfaat.